mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf yang diampu oleh Bapak Bahtiar Effendi MI. Simak videonya ya. Ada 8 asnaf di era kontemporer. Yang pertama, fakir. Fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Kedua, miskin. Miskin merupakan seseorang yang memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Ada beberapa kriteria mengenai fakir dan miskin. Yang pertama, untuk orang yang tidak mampu untuk bekerja, kemudian untuk orang yang cukup usia nikah dan ingin menikah namun tidak memiliki biaya untuk menikah. Kemudian untuk para pelajar atau kategori lainnya yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya. Kemudian untuk orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak sesuai dengan buruannya. Dan untuk para karyawan yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang dilembutkan hatinya, orang yang diharapkan kecenderungan hatinya dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Di era kontemporer, penunjukannya diserahkan kepada otoritas, dan jika pemerintah tidak dapat melakukannya, maka ormas dapat menjadi wakil dari pemerintah namun tidak boleh personal. Yang keempat, rikob. Rikob merupakan hamba sahaya atau budak, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam konteks kontemporer, bisa diartikan sebagai seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang muslim yang ditawan karena fitnah, kemudian seseorang pembantu yang disekat dan disiksa oleh majikannya, atau bangsa muslim yang dijajah oleh kafir. Yang kelima, ada horimin. Horimin merupakan orang-orang yang berhutang. Ada beberapa ragam orang berhutang di era kontemporer, yaitu orang yang berhutang untuk dirinya, kemudian horim atau orang-orang yang berhutang membutuhkan biaya untuk menutupi hutangnya. Berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang taat atau minimal mubah, bukan untuk maksiat. Kemudian yang terakhir adalah hutang yang telah jatuh tempo. Yang keenam, ada amil zakat. Adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Yang ketujuh, ada fisabilillah atau di jalan Allah. Makna asalnya adalah jihad qital atau perang fisik. Dalam konteks kontemporer dapat diartikan sebagai suatu atau setiap aktivitas yang dilakukan untuk perjuangan di jalan Allah, seperti dakwah, mengelola sarana dakwah seperti masjid, sekolah, majelis taklim, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan seseorang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya untuk melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk maksiat, dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak dibantu dengan zakat. Kemudian ada beberapa kriteria Ibnu Sabil di era kontemporer. Yang pertama, membutuhkan biaya untuk pulang ke kampung halamannya. Kemudian ada bukan untuk maksiat. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak menemukan orang lain untuk membantunya.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yang dimaksud zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang. Maka setiap orang yang memiliki atau mempunyai penghasilan wajib untuk mengeluarkan zakat profesi, seperti pegawai negeri, swasta, dokter, notaris, konsultan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk nisabnya sebesar 653 kg gabah atau 522 kg beras. Kadar zakatnya senilai 2,5%. Kemudian untuk haulnya sesuai dengan ketika seseorang mendapatkan penghasilan tersebut, baik itu dalam 1 bulan maupun 1 tahun. Kemudian yang dimaksud dengan zakat perusahaan merupakan zakat yang dikenakan pada perusahaan terhadap seseorang yang mengelola usahanya. Untuk nisabnya sebesar 8,5 gram emas. Kemudian untuk haulnya dalam 1 tahun. Sebenarnya di negara Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Seiring dengan berkembangnya ekonomi nasional, berkembanglah pula metode perhitungan potensi zakat. Menurut Basnas, potensi zakat di Indonesia sebesar 217 triliun rupiah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan. Namun, besarnya potensi zakat di negara Indonesia masih belum dapat terhimpun secara optimal oleh organisasi pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan OPZ. Di masa pandemi seperti sekarang ini, pastinya masyarakat sangat membutuhkan adanya bantuan, termasuk bantuan zakat. Nah, teknologi menjadi salah satu cara alternatif yang digunakan oleh muzaki, amil, dan mustahik untuk melakukan kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam memanfaatkan teknologi, Basnas telah mengembangkan komunikasi yang baik, yakni dengan memanfaatkan platform media online seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya yang berisi poster ajakan dan program bantuan Basnas selama pandemi. Di samping itu, Basnas juga memanfaatkan channel online seperti web donasi, kemudian crowdfunding, kemudian ada e-wallet, e-banking, dan e-commerce yang gunanya untuk memudahkan donatur dalam membayar zakatnya.
Basnas adalah badan resmi yang satu-satunya didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada bab 2 tentang Badan Amil Zakat Nasional terdapat tugas dan fungsi Basnas. Tugas Basnas pasal 6 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Basnas menyelenggarakan fungsi pasal 7 yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Nah, demikian jawaban soal ulangan tengah semester mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum.